Beberapa hari yang lalu saya melihat salah satu series di Netflix yang cukup seru ya teman-teman. Dan ini sangat saya rekomendasikan. Jadi judulnya adalah The Influencer. Nah, karena saya bekerja di bidang digital marketing, jadi bagi saya series ini memiliki sudut pandang yang menurut saya oke banget dan keren banget. Saya bisa bilang dalam beberapa tahun terakhir ini memang Korea itu penghasil reality show yang cemerlang ya menurut saya teman-teman. Salah satunya ya program acara ini, Influencer. Jadi mereka bisa mengumpulkan influencer-influencer ternama Korea teman-teman dengan followers macam-macam. Ada yang ratusan ribu sampai dengan jutaan teman-teman. Wah, keren banget. Jadi influencernya pun kategorinya macam-macam. Ada yang traveling, ada yang kecantikan, habis itu ada yang vlog sehari-hari, habis itu ada yang TikTok, ada yang cosplay, teman-teman. Jadi ya TikTok ya kalian tau lah, influencer yang joget-joget seksi kayak gitu ya, teman-teman. Macem-macem. Jadi influencernya tuh macem-macem. Ada kalau nggak salah itu puluhan influencer yang diundang. Ada kalau nggak salah berapa ya, 80-an apa 100-an gitu loh teman-teman, saya lupa pastinya. Tapi itu di hari pertama banyak banget influencernya yang diundang. Lalu di games pertama itu, wah di games pertama tuh seru mereka teman-teman. Jadi mereka disuruh mengumpulkan like dan dislike. Jadi suruh mengumpulkan antar peserta, mereka mengumpulkan 15 like dan 15 dislike teman-teman. Wah itu seru banget lah pokoknya. Gimana strateginya mereka untuk mengumpulkan like. Ada yang saling kenalan, habis itu ada yang perform di atas panggung. Banyak ide-ide di sana yang menurut saya, wah ini cemerlang. Cara untuk menarik perhatian audiens teman-teman. Dan dari situ, saya nggak cerita detailnya ya biar nggak spoiler gimana nanti hasilnya. Tetapi dari games-games tersebut, jadi ada beberapa games, jadi kayak itu tadi mereka cari like dan dislike, lalu mereka juga ada lomba posting foto teman-teman, habis itu ada lomba komentar, sama yang terakhir itu di babak finalnya mereka ada lomba ini, jadi mereka dikasih sebuah panggung, lalu ada 500 audiens masuk ke dalam panggung tersebut. Jadi panggung mereka tuh jejer. Panggung mereka jejer. Audiensnya itu bebas mau ke panggung yang mana. Jadi dalam 1 jam, panggung mana yang paling banyak orangnya, itu yang maju ke babak berikutnya. Wah, macam-macam lah pokoknya cara-cara mereka. Jadi saya senang acara-acara seperti itu bagi saya sangat membuka wawasan bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi seorang influencer yang pintar, yang smart. Karena salah satu cara untuk menjadi influencer adalah kita tahu bagaimana cara mencari perhatian dari audiens kita. Ada salah satu sesi di mana itu adalah lomba live streaming, teman-teman, banyak-banyakan penonton. Itu ada strategi yang menurut saya cukup unik gitu. Jadi dari salah satu pesertanya, karena dia bukan tipe influencer yang sering membuat live ya teman-teman, dia sering bikin video-video yang sinematik yang keren, tapi dia tidak pernah live. Jadi dia pasti ngerasa ketika saya nge-live pasti akan sedikit yang nonton karena behavior dari audiensnya sudah sangat-sangat berbeda teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Dia menggunakan cara yang menurut saya sangat-sangat mind blowing. Jadi dia membuat semua video dia itu private. Jadi selama ini video yang dia upload di YouTube dibuat private semua sama dia. Dibuat private semua. Lalu dia bikin live dengan judul aku akan mengatakan kebenaran yang sesungguhnya. Kayak gitu. Jadi kan orang tiba-tiba bingung loh. Kenapa ini videonya kok tiba-tiba hilang semua. Terus dia dengan opening live-nya dia itu membawa minuman sambil dia tuh seakan-akan kayak mabuk memiliki permasalahan yang berat. Akhirnya di situ orang kepo. Wah, kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Gila, jenius banget. Jenius banget. Jadi itu baru salah satu ini aja ya, salah satu scene yang ada di influencer teman-teman. Tapi dari situ saya sangat belajar bagaimana caranya kita menjadi seorang influencer yang
bisa terus untuk menarik perhatian audiens. Karena bagi saya, menjadi seorang influencer itu nggak gampang. Kita harus selalu punya ide, kita harus selalu punya topik bahasan yang harus dibahas seperti ini, teman-teman. Nggak gampang ngobrol di depan kamera ini. Kalau kehabisan topik, kadang mau ngomong apa lagi, kayak gitu ya, teman-teman. Tapi ya itulah tujuannya dari influencer adalah bagaimana kita bisa terus menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Bagaimana kita bisa selalu membagikan sesuatu hal kepada orang lain untuk menginfluence orang lain, teman-teman. Walaupun nggak sedikit orang yang memilih jalur influencer yang bisa dibilang dari hal-hal yang negatif. Karena dari influencer, saya belajar, teman-teman, dari series ini saya belajar bahwa influencer itu, yang dinamakan influencer, adalah orang yang menginfluence. Tidak peduli dia itu menginfluence hal yang baik ataupun hal yang buruk. Bisa jadi seorang influencer dia menginfluence hal yang buruk. Itu adalah pilihan masing-masing, teman-teman. Tapi yang saya tahu adalah influencer memiliki kemampuan adaptasi yang baik dengan audiens mereka, dan mereka tahu apa yang diinginkan dari audiens mereka karena mereka yang membangun audiens tersebut, teman-teman. Jadi dari situ saya belajar, oh ya, keren juga kayak gitu. Tapi bagi orang-orang yang memiliki prinsip hidup yang kokoh, kayak misalnya saya memegang nilai-nilai kehidupan yang saya anut selama ini, ya saya nggak mungkin melakukan hal-hal yang menurut saya itu nggak oke lah, yang bertentangan dengan sifat-sifat atau nilai-nilai yang saya pegang selama saya hidup sampai hari ini. Tapi saya juga nggak bisa ngejudge bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal negatif untuk mendapatkan followers, mendapatkan perhatian massa, itu orang yang tidak baik. Karena kita nggak tahu, teman-teman. Di depan kamera itu semuanya palsu, teman-teman. Kita nggak tahu kehidupan orang aslinya gimana ya, teman-teman. Karena bisa jadi juga orang di depan kamera kelihatan sangat jelek, dia punya karakter yang sangat buruk kayak gitu, teman-teman. Influence-nya sangat-sangat negatif, tetapi ternyata ketika kita bertemu dengan orang tersebut, oh ternyata baik ya orangnya, oh ternyata itu hanya gimmick ya, ternyata seperti itu, teman-teman. Tapi nggak sedikit juga orang-orang yang di depan kamera terlihat baik, terlihat manis, terlihat oke, terlihat santun, tetapi ternyata di balik itu, di kehidupan dia, kenyataannya ya dia ternyata tukang mabuk lah misalnya, seperti itu. Atau ternyata dia suka mukul orang lah, suka kelahi, suka bikin keributan sana sini. Ya kita nggak tahu ya, teman-teman. Namanya kehidupan orang, orang punya kehidupan privasinya masing-masing. Tapi kita tidak bisa ngejudge orang hanya dari apa yang kita lihat di kamera. Karena yang kita lihat di kamera ini bisa jadi semuanya adalah hal yang palsu, teman-teman. Aduh, apalagi di Indonesia nih, saya bingung ya. Kenapa Indonesia nih, kalau misalnya ada influencer yang sifatnya itu membangun, inspiratif, terus keren, edukasi, kayak gitu, itu sulit banget naiknya, teman-teman. Tapi kalau misalnya influencer-influencer yang sifatnya negatif, toxic, kayak gitu, habis itu yang membagi hal yang jelek-jelek, waduh, itu followersnya bisa tinggi banget. Padahal, ya orang-orang tuh nggak tahu ya kenapa bisa tertarik dengan influencer-influencer yang seperti itu, kayak gitu. Coba kalian jelaskan, kalian tuliskan di kolom komentar. Kenapa orang Indonesia bisa memberi lebih banyak perhatian kepada kreator-kreator yang sifatnya negatif, teman-teman. Ya kita bisa hitung jari lah di Indonesia, berapa sih konten kreator yang positif tapi yang benar-benar leading ya di Indonesia, teman-teman. Dibandingkan dengan konten kreator yang sifatnya toxic, teman-teman. Pasti akan cepet banget naiknya. Ya, apakah mau dibilang karena tingkat pendidikan Indonesia yang nggak oke? Ya mungkin bisa jadi juga. Tingkat edukasi di Indonesia yang kurang oke? Ya mungkin bisa jadi juga level pendidikan masyarakat. Tapi saya berharap para kreator-kreator yang positif, yang mendidik, yang edukasi kontennya tidak pernah menyerah, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian menyerah, kalian yang suka sharing-sharing hal yang bermanfaat, kalian menyerah, maka kita akan menyerahkan platform sosial media kita kepada konten kreator yang negatif. Sehingga akhirnya di masa depan,
generasi bangsa kita kehabisan konten-konten yang sifatnya edukasi, teman-teman. Ya karena ini juga konten edukasi, kalian support lah konten saya, teman-teman. Tontonlah, subscribe lah, like lah, komen lah. Kalian kurang ajar kan? Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi ya harapan saya lebih banyak lagi kreator-kreator yang bisa memberikan inspirasi di Indonesia. Harapan saya tuh gede banget supaya Indonesia tuh ya nggak gini-gini aja lah ya, supaya kita paling nggak bisa 10-20 tahun lagi ya bisa kayak China lah. China dulu tuh bisa jadi negara yang miskin banget loh, bahkan lebih miskin daripada India, teman-teman. Namun sekarang menjadi negara kedua paling kuat ekonominya, teman-teman. Bahkan hampir mengalahkan Amerika. Gila banget, dari negara yang termiskin sekarang jadi negara yang paling maju, teman-teman. Tapi nggak bisa sih kalau misalnya nggak campur tangan pemerintah juga. Pemerintahnya harus kuat, pemerintahnya harus strong, punya ideologi yang kuat, bersih, dan berani bertanggung jawab. Mungkin itu bisa merubah Indonesia ke hal yang lebih baik, teman-teman. Masa sih Indonesia gini-gini aja? Dari dulu masyarakatnya dibodoh-bodohin, pemerintahnya dikaya-kayain, peraturan semuanya demi memanjakan pemerintah kita. Mau sampai kapan, teman-teman? Anak cucu kita selalu terbawah. Dan sekarang beli apa-apa juga susah. Kayak gitu kan, teman-teman. Ya kok jadi curhat sih? Awalnya saya membahas influencer kayak gitu ya, teman-teman. Tapi ya, sekali lagi saya doakan supaya Indonesia punya influencer-influencer yang sifatnya membangun supaya Indonesia bisa lebih baik lagi di masa depannya. Oke deh, mungkin sekian dulu sharing kali ini. Saya Joshua Fufian, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.